mengatakan datanya Bu Sri Mulyani tidak benar. Itu Wah, saya jelaskan sekarang. ya sebentar Pak, saya mau nanya ya. Kemudian data primernya sama. Ya. Nah, dari paparan ini ya saya dari tadi mencoba Pak. Ini samanya di mana? Dari 3,3 dapat ke 35. Ya kan? Kemudian juga apakah 3,3 dan 35 itu karena tidak melakukan penghitungan atas perusahaan cangkang? Misalnya saya coba begitu tuh. Jangan. Oke lah, makanya saya jelaskan, saudara. Arteria Dahlan meragukan terkait data yang dimiliki oleh Menko Polhukam terkait kasus pencucian uang di tubuh Kemenkeu. Akibat tidak ada kesamaan hasil data dari Kementerian Keuangan dengan Menko Polhukam, sehingga Arteria Dahlan menanyakan ke Mahfud terkait kebenaran data yang dibawanya. Padahal sebenarnya sudah dijelaskan sebelumnya oleh Mahfud MD bahwa tidak ada perbedaan data yang dimiliki oleh Kemenkeu dan Kemenko Polhukam. Gampang kok masalah ini. Undang Bu Sri Mulyani, cocokkan. Ini datanya PPAK, hanya beda menafsirkan. Dari cuplikan tersebut, sebenarnya sudah jelas bahwa bukan perbedaan data, melainkan perbedaan statement yang disampaikan oleh Sri Mulyani ke publik dengan Mahfud MD ke publik. Atau simpelnya, hanya berbeda penafsiran dari data yang ada. Yang dimana yang ditafsir oleh Sri Mulyani terkait dugaan pencucian uang di Kemenkeu tidak lain hanya bagian pajak dan kekayaan yang dimiliki per orang. Sedangkan Mahfud MD menafsirkan dalam arti yang lebih luas, yaitu tidak hanya dari segi pajak yang dibayar oleh perseorangan, serta kekayaan yang dimiliki, tetapi juga motif pencucian uang yang terjadi. Karena seperti yang disampaikan oleh Mahfud MD, bahwasannya apabila kita berbicara konteks pencucian uang, maka tidak mungkin apabila pencucian uang itu hanya dilakukan oleh satu orang. Karena apabila dilakukan oleh satu orang, itu namanya bukan pencucian uang tapi korupsi. Maka dari itu Mahfud MD di sini lebih berfokus kepada siapa orang-orang yang terlibat di belakangnya. Gerombolan-gerombolan orang yang melakukan pencucian uang di tubuh Kemenkeu. Bagian yang disorot Mahfud selain perpajakan juga ada dari bidang lainnya, salah satunya adalah bea cukai. Adanya perbedaan persepsi penafsiran antara kedua menteri ini mengakibatkan adanya salah paham di forum Komisi 3 bersama Menko Polhukam. Masih berkesinambungan dengan permasalahan sebelumnya, Mahfud MD menjelaskan bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia menurun dari 38 menjadi 34 dan menjadi pertanyaan oleh Presiden sendiri. Namun, setelah diselidiki oleh Mahfud MD beserta mitra-mitranya seperti Litbang Kompas dan Transparansi Internasional Indonesia, ternyata indeks persepsi korupsi Indonesia menurun akibat kurang adanya transparansi dalam pelayanan publik, terutama di bagian bea cukai dan perpajakan. Sering terjadinya kegiatan sogok-menyogok, gratifikasi, berakibat pada turunnya indeks persepsi korupsi, yang menandakan bahwa semakin banyak korupsi yang tidak terdeteksi akibat kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi budaya. Sering terjadi kegiatan sogok-menyogok berakibat terhadap turunnya indeks persepsi korupsi yang menandakan bahwa semakin banyak korupsi yang tidak terdeteksi akibat kegiatan-kegiatan seperti ini. Yang dimana kegiatan ini sudah menjadi budaya selayaknya. Lalu kecurigaan terbesar selanjutnya ada di anggota DPR, karena banyaknya anggota DPR yang memiliki profesi ganda atau jabatan ganda mungkin, sehingga bisa jadi DPR menggunakan jabatannya untuk kepentingan lain di luar dari kepentingan masyarakat, entah itu kepentingan pribadinya atau kepentingan golongannya, untuk mensejahterakan usahanya di luar dari DPR. Misalnya seperti perusahaan-perusahaan yang dimilikinya. Jadi, sejauh saya menyaksikan berlangsungnya rapat Menko Polhukam bersama dengan Komisi 3, dapat saya tarik informasi bahwasannya ada mispersepsi antara Menteri Keuangan dan Menko Polhukam
Mahfud MD terkait data kasus pencucian uang di tubuh Kemenkeu, yang mengakibatkan saat data tersebut dibawa ke forum DPR, mengakibatkan kebingungan bagi orang-orang yang ikut dalam forum tersebut. Namun, bila kita mengambil dari sudut pandang Mahfud MD, bahwasannya kasus pencucian uang dan tindakan korupsi lainnya seperti gratifikasi dan sebagainya dalam pelayanan publik berpengaruh pada turunnya indeks persepsi korupsi, sehingga menurunkan pula pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Lalu untuk penyumbang kasusnya kebanyakan dari tubuh Kemenkeu, terutama bagian perpajakan dan juga bea cukai, yang dimana banyak terjadi kejanggalan-kejanggalan di dalam sana, seperti gratifikasi dan sebagainya seperti yang disebutkan sebelumnya. Lalu untuk penyumbang kasus kedua banyak diberikan oleh DPR.